I walk with you wherever you go, through tears and joy. Roh Allah, Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan hembusan kebijaksanaan ilahi. Tuntunlah anak-anak-Mu ini, agar kami semua berjalan di dalam terang-Mu. Agar Kau tunjukkan kepada kami bahwa hidup berkeluarga adalah anugerah terindah di dalam perjalanan kami. Tuhan, hadirlah jamah anak-Mu satu-satu. Biar mereka Kau bentuk dengan firman-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Romo Yosef yang saya hormati. Terima kasih banyak saya boleh berada di paroki Franciscus de Sales, Palembang. Saya Romo Eko. Saya tadi sudah diperkenalkan, lahir dan besar di Bandung. Saya menjadi seorang Romo karena keinginan sendiri, bukan karena pernah putus cinta. Saya tidak pernah putus cinta, maaf ya. Saya lebih banyak menolak cinta. Nggak tahu kalau Romo Yosef. Jadi tidak boleh seorang Romo atau suster itu gara-gara cintanya kandas, ditolak lalu menjadi Romo. Tidak boleh. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang hidup berkeluarga, saya ingin tanya dahulu, mumpung saya itu punya hadiah. Ada 5 patung keluarga kudus yang akan dibagikan kepada Anda yang angkat tangan. Kalau yang Anda yang angkat kaki, akan saya beri sakramen perminyakan. Nah, itu lebih hebat. Langsung Josh. Tapi harus jujur ya, jujur. Dari sayap kanan dan di tengah juga sama. Boleh angkat, oh yang di atas juga. Wih, itu di atas dekat Tuhan Allah, itu pasti itu. Sebentar lagi dipanggil. Langsung sesi kedua mereka turun. Siapa yang di sini sudah menikah? Angkat tangan. Oh bagus. Belum, ini belum hadiahnya. Ya kebanyakan bangkrut saya. Siapa lagi yang di sini pernikahannya bahagia? Pasti bohong ini semua. Ingat ini di gereja, jangan tipu-tipu ya. Saya tanya, sekarang serius, siapa yang pasangannya, tentunya masih ada ya, masih ada. Bukan sudah bersama Bapa di surga. Yang masih ada, siapa yang pasangannya Romo, pasangan saya itu, sejak kita pacaran, sampai kita menikah dan bertahun-tahun menikah, dia itu tidak pernah berubah-ubah. Coba angkat tangan, siapa? Tidak mungkin Pak, Bapak tambah botak kok. Ngapusi lagi, lihat. Tidak ada lah pasangannya yang sejak sekian tahun tetap sama. Tidak. Istri saya sama Romo, bohong, lihat kulitnya. Lihat bentuk depannya. Semua banyak garis-garis. Belepotan menggelambir. Gara-gara mie aloy. Ini bukan promosi, tadi pagi saya habis makan mie aloy. Saya baru tahu bahwa babi itu hauce.
Babi itu enak banget, setuju? Anda pengikut Kristus sejati. Anda tahu kenapa babi itu enak sekali? Karena ada setannya di sana. Loh ingat, Yesus mengusir setan lemparin kemana? Dan babi itu masuk kemana? Babinya yang masuk perut. Jadi saudaraku lihat, hidup perkawinan tidak pernah ada perkawinan yang selalu sama. Dan. Hidup sama sebagai imam pun tidak selalu sama. Nah, kita berubah. Mungkin dulu kita ngawur. Makin lama kita ngaco. Setelah lama kita diusir gitu ya. Jadi kalau demikian, apakah perkawinan yang sudah tidak cocok lagi, sudah merasa bosen, pasangan tidak seperti yang diharapkan, apakah boleh diceraikan? Tapi kalau pertanyaannya saya rubah, apakah mau diceraikan? Lihat si bapaknya diem aja. Sebetulnya sih mau tapi takut. Jadi bapak, ibu, saudaraku, memang perkawinan itu berat mempertahankannya. Saya bisa mengerti berat. Apalagi pasangan dilihat makin tidak menarik. Coba pasangannya lihat saja. Jangan lihat pasangan yang lain. Makin berat. Maka perlu yang namanya apa? Trik. Perlu yang namanya kepinteran. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Saya berikan bahan di dalam Oke kan. Perkawinan yang makin lama sudah gersang. Banyak harapan yang tidak terpenuhi. Dulu tuh saya berpikir Romo kalau menikah itu ada yang jagain saya. Ada yang menolong saya. Ada yang mendengarkan saya. Dan apa yang terjadi? Disuruh ngejagain malah tidur. Disuruh nolong malah ngerepotin. Makin lama hidup bersama pasangan makin berat. Makin menyulitkan. Maka banyak sekali yang berpikir, Romo, maaf ya, para istri banyak yang ngomong, Romo, suami saya itu bodoh. Terus saya ngomong, ibu, bukan suami ibu yang bodoh, ibu yang lebih bodoh. Lah kok begitu Romo? Lah kalau tahu bodoh kenapa dikawinin? Kata saya itu. Lah dia itu kawin, dia bodoh setelah kawin dengan saya. Nah itu. Jadi ibu-ibu harus mengerti suami itu jadi bodoh karena istri. Gitu ya. Nah karena takut. Tidak diberi kesempatan berbicara. Betul kalau udah perempuan itu berbicara, wah saudaraku remnya blong. Saya itu kalau di pastoran, kami di pastoran 3 Romo. Di pastoran diem semua, hening, tenang sekali. Ada datang ibu-ibu WK. Romo, udah makan belum Romo? Aduh Tuhan. Kalau Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria bersuka cita. Ini yang datang malaikat maut Tuhan, kata saya. Jadi kita harus mengerti wanita beda banget dengan pria. Saya mengharapkan seperti itu, ya itu kan harapan dari seorang pria kepada wanita. Karena apa yang dipikirkan oleh pria itu sulit dipikirkan oleh wanita, belum tentu dipikirkan. Coba lihat kalau anak Anda studi sekolah di luar negeri.
Siapa yang pening mikirin anaknya? Ibunya. Telepon berkali-kali. Papanya tenang-tenang aja. Mi, udah jangan telepon terus. Ngapain sih? Nanti juga beres. Dia akan telepon kalau butuh. Anda tahu waktu saya jadi pastor, ayah saya tenang-tenang. Ibu saya ketakutan. Apalagi saya ganteng. Anda menghina. Ibu saya percaya banget loh. Dan ada seorang wanita yang mengejar saya, tertarik dengan saya. Tolong jangan iri, tenang aja. Dan wanitanya itu wah, dahsyat pokoknya. Suatu hari saya sakit, demam berdarah, saya masuk ke rumah sakit. Anda tahu wanita itu mengunjungi saya. Dan di samping saya, ibu saya langsung. Pokoknya mendelik. Sampai saya ndak enak. Akhirnya si wanita itu ndak enak, cuma ngasih roti. Romo semoga cepat sembuh. Ya, pergilah dia. Lalu roti itu taruh oleh bawah oleh ibu, dilangkahin dulu oleh ibu. Jadi lihat bahwa harapan suami istri hidup perkawinan berbeda. Mungkin istri itu berharap bahwa nanti ada teman, ada yang selalu menjaga. Bagi suami menikah dengan kamu, saya berharap punya anak, cukup. Punya keturunan, cukup. Setelah punya keturunan, selesai tugasku. Beda harapannya. Yang kedua, bisa jadi banyak keinginan. Seperti ini, menjengkelkan. Banyak keinginan yang tidak bisa disampaikan. Saya inginnya tuh Romo, kalau kita berdoa itu sama-sama. Makan sama-sama. Kalau saya cuci piring tuh mbok dia yang ngelapin. Ya, betul atau tidak? Betul. Istri berpikir seperti itu, betul? Suami akan berkata, gue bukan pembantu. Kan ada kamu. Pernah saya rekoleksi WKRI. Pas WKRI malam-malam, mari Bu kita renungkan. Suami itu anugerah. Walaupun dia menjengkelkan. Kalau suatu saat dipanggil Tuhan, kau akan kehilangan. Wah, langsung menangis para ibu itu. Dan mereka punya niat pulang ke rumah Romo. Saya akan mencintai suami saya. Saya akan baikan dengan suami saya. Lalu setelah pulang kan saya tidak tahu ceritanya. Saya iseng telepon. Setelah agak sore pulang saya tanya. Bu gimana? Sudah berdamai dengan suami? Mana berdamai gitu ya. Loh. Tadi pas mau habis pulang rekoleksi katanya mau berdamai. Romo bayangin aja. Pulang ke rumah cucian masih banyak. Acak-acakan tidak ada di sampah di mana-mana. Saya lihat suami saya sedang nonton sepak bola dengan makan kacang gitu-gitu. Sampai saya teriak, Pak gak diberesin. Nanti. Nunggu apa? Nunggu kamu. Masalah terbesar dalam hidup bersama adalah apa? Dia tidak seperti yang kau inginkan. Masalah kecil, naruh handuk basah aja bisa ribut. Pak, naruh handuk basah di sini bukan di situ. Dan suami, lihat 10 tahun jawabannya tetap 20 tahun tetap dia tidak bisa naruh handuk basah di mana yang benar. Karena apa? Perempuan itu hal-hal kecil dipikirkan. Laki-laki itu tidak. Yang penting selesai, yang penting beres. Tugas saya
saya sudah lakukan. Maka kalau dipikirin terus, makin lama makin jengkel. Karena jengkel akhirnya apa? Melarikan diri. Kemana? Pelayanan. Bisa jadi lebih baik ke pastoran. Maka kan harusnya suami istri itu makin lama menikah, maaf, dengan pasangannya atau bukan? Ini pasangannya, ya. Sudah berapa tahun menikah? Suaminya nungguin istrinya. Berapa? Istri ngomong 44, suami 46. Karena memang perkawinannya 44, penderitanya 46 tahun, Romo. Suami istri itu makin lama hidup bersama, saya selalu lihat makin mirip wajahnya. Betul Bu, betul. Karena tidur, lihat sama-sama. Dia menghirup napas, gua menghembus napas. Dia menghembus napas, hidungnya pun terbentuk sama gitu ya. Karena bahasa Jawanya tuh tresno jalaran kulino. Karena terlalu seringnya menjadi mirip. Nah, masalah besar kalau ibu ini makin mirip pastor paroki. Ya tidak mirip Romo Yosef. Baru beberapa bulan coy. Mungkin kalau 2 tahun lagi saya seminar, banyak yang mirip dengan. Jadi keinginan dalam hidup berumah tangga dari setiap pasangan berbeda, satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, banyak perasaan-perasaan negatif yang tidak bisa diomongin. Saya mau ngomong kepada suami selalu ujung-ujungnya berkelahi. Ujung-ujungnya marahan. Pada saat suami pulang kerja, istri berkata, "Pah, aku capek." Jawaban suami adalah, "Emangnya cuma kamu yang capek sendirian? Saya juga capek." Jadi pada saat saya mau mengungkapkan perasaan, saya tidak bisa mengungkapkan perasaan. Dan hati-hati makin lama bisa meledak. Meledak kalau perasaan itu tidak bisa diungkapkan. Ini pemicu dari sebuah perkawinan yang makin lama makin menjengkelkan. Yang makin lama tidak berbuah apapun. Bahkan banyak permasalahan yang tidak terselesaikan. Banyak konflik antara suami istri, ya sudah saling diam-diaman aja. Selesailah, anggap beres. Anggap beres. Udah gak perlu dibahas, titik. Gak perlu dibahas. Karena pada saat membahas, pasti kita marah lagi. Pasti kita berteriak lagi. Pasti kita saling menyalahkan lagi. Jadi banyak permasalahan di dalam hubungan rumah tangga diambangkan. Gak mau dibereskan. Gak mau menjadi jelas. Yang berikutnya, yang terakhir, akhirnya apa? Banyak kekerasan hati dan ketidakpedulian. Bapak Ibu, apa lawan dari cinta, Bu? Cinta lawannya benci. Sebetulnya bukan benci. Lawan dari cinta itu tidak peduli. Kalau orang sudah tidak peduli, itu apa? Terserah lu. Gua gak mau lu lagi. Lu macam-macam dengan perempuan lain, gua juga bisa. Lu dengan satu perempuan, gue satu bus. Jadi lihat, kalau orang sudah keras hatinya,
orang makin lama makin melukai. Melukai karena marah. Tindakan luka itu berarti apa? Dengan diam, dengan tenang. Tidak mau ngomong. Tidak mau cerita. Sudah diam. Sehingga pada saat ada bersama-sama, itu suami istri gelisah, jengkel. Suami istri tidak merasakan kehangatan lagi. Suami lebih hidup, lebih bisa sukacita pada saat dengan teman-temannya. Main maciok. Wah, bisa mereka ketawa-ketawa, tapi dengan istrinya seperti dibiara semuanya, tenang semuanya. Pah, makan. Enak enggak? Tambah? Enggak pernah bisa di dalam keluarga ngobrol bareng, cerita bareng, jalan bareng, apalagi. Karena saya sering kali kalau udah lihat jalan bareng suami ke gereja, ngiclik sendirian. Ibu mana? Di belakang. Di belakang. Istrinya, Pak E. Beda kalau jalan di mall, istri dipegang. Bukan karena sayang dompet. Sudah mah lurus, nggak perlu belok, terus. Diem. Lihat, keinginan istri dan suami beda. Ke mall, titik, mau ke sana. Istri itu kan goyang kiri, goyang kanan. Lihat, IP bagus banget. Dan perempuan kalau lihat bagus, penasaran kalau enggak tanya harganya. Tanya, berapa? Segitu, Ci, ini udah harga dasar, masa segitu gitu kan. Kalau perempuan sudah nawar sampai muntah darah yang ditawarnya itu. Saya belajar dari ibu saya gitu. Ibu saya tuh nawar sampai, aduh ini ibu datang lagi gitu ya. Apa gitu. Ibu mah nawarnya parah gitu. 50 nggak bisa bu, nggak bisa kurang, udah 60, 60, udah kita jalan tengah 55, nggak bisa 60, udah kau pergi yuk. Nanti dia manggil lagi. Setelah jalan jauh nggak dipanggil saudara-saudara. Lalu tanpa malu datang lagi ibu tuh. Padahal saya tuh sudah malu, udah diem, udah bu, malu kata saya tuh. Ngasih nggak ngasih? Ibu yang tadi gitu ya. Oh iya, enggak ngasih. Nah itu. Jadi lihat, keinginan dari setiap pria wanita itu adalah keinginan yang seringkali nggak nyambung. Maka kalau kita tidak saling memahami dunia wanita dan dunia pria, akhirnya kita marah, kita jengkel. Karena dia tidak seperti yang saya harapkan. Tidak seperti yang saya inginkan. Ada bahasa cintanya wanita. Saya mendapatkan kasus di dalam konsultasi. Perempuan, ibunya, istrinya, itu bahasa cintanya dipeluk, disayang, disentuh. Suaminya tidak pernah. Bukan berarti suaminya menyentuh yang lain. Tidak, suaminya baik. Tapi suaminya tidak pernah mendapatkan pendidikan sejak kecil. Setelah saya coba gali, si ibu ini anak tunggal. Jadi karena anak tunggal, papa mamanya itu selalu memeluk dia. Sedangkan suaminya itu anak pertama dari 11 bersaudara. Edan enggak? Bayangin. Ini sih seperti anak tikus saudara-saudara. Sampai dia ngomong, bapak saya itu Romo, kalau nyuruh anaknya mandi pakai kaki, atus kono. Nggak ada yang dipeluk, nggak ada Romo. Karena ayah itu kalau satu anak dipeluk, 11 datang. 10 yang lain ingin dipeluk juga. Makanya enggak. Sejak dulu dia mengatakan,
sama seperti ayah ibu saya. Ayah ibu saya tidak pernah ekspresif ayah saya memeluk di depan kami. Dah. Bahkan saya belum pernah melihat ayah ibu berciuman di depan saya. Tapi menghasilkan 4 anak. Hebat nggak? Jadi lihat bahasanya. Maka perempuannya adalah, saya kok ingin kalau ada sesuatu tuh dipeluk. Saya kok tidak dapat ya Romo. Itu. Jadi kalau harapan, keinginan ini tidak disaling dibicarakan, maka apa yang terjadi? Makin lama makin menyakitkan hidup perkawinan. Sehingga kalau hidup perkawinan makin menyakitkan, di kantor ada teman sekantor. Udah makan belum? Ih gila ngajak makan. Istri gue juga gak pernah nanyain. Kamu hati-hati ya, jaga kesehatan. Kelihatan kamu makin lama makin kurus. Buset, istri gue gak pernah nanyain. Lalu ibu-ibu masuk reunian. Reuni ketemu temannya. Ih lu makin cantik. Oh masa. Ih gak gitu kali. Langsung ke WC. Ih gue cantik coy. Seorang wanita punya keinginan untuk apa? Diakui, dihargai, dipuji. Butuh banget. Maka bapak-bapak jangan pernah ngomong istri Anda gendut. Itu sangat menyakitkan. Dengerin Pak. Walaupun dia gendut. Katakan istri saya penuh berkat saudara-saudara. Jadi perhatikan. Wanita itu butuh banget dipuji, wanita itu butuh banget dikatakan I love you mom, I love you muah-muah. Kapan terakhir Bapak berkata muah-muah pada ibu? Jadi kan kalau kita berharap dan dia tidak melakukan, apa yang kita rasakan? Jengkel, jengkel. Maka kalau udah jengkel, apa yang terjadi? Saya pun sulit melayani suami saya. Saya pun sulit akan mengungkapkan cinta saya. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya kekesalan, kemarahan, kejengkelan, ketidaknyambungan membuat kita keras hati. Kita akhirnya tidak pernah mau memikirkan lagi pasangan. Dia juga gak pernah mikirin saya Romo. Dia tidak pernah mikirin perasaan saya. Saya punya masalah, saya pikirin sendiri. Dia asik dengan dirinya sendiri. Dia asik dengan hobinya sendiri. Main badminton, main sepak bola. Saya sendirian. Saya mikir-mikir sendiri. Padahal harusnya perkawinan bukan seperti itu kan. Maka akhirnya terjadi apa? Blok. Dalam kitab suci bagus sekali katakan dibaca dalam Injil Markus. Saya bacakan ya. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu.
Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lihat bahwa memang di dalam hukum Musa, Musa memberi izin menceraikan. Dan Yesus mengatakan, Musa itu memberi izin karena apa? Karena kedegilan hatimu. Orang degil itu apa? Orang degil dan ketegaran hati itu orang yang sudah tidak memikirkan lagi perasaan orang lain. Maka dikatakan bahwa kedegilan hati karena ketegaran hatimu dikatakan oleh Bapak Paus di dalam dokumen Amoris Laetitia. Dokumen ini adalah dokumen yang sangat indah. Bapak Paus berbicara tentang hidup keluarga. Amoris itu adalah kasih. Laetitia itu sukacita. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan dokumen Amoris Laetitia itu artinya dokumen sukacita kasih. Dan membahas tentang keluarga. Salah satu yang dibahas oleh Bapak Paus dikatakan, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialaminya saat ia masih muda. Juga terjadi dalam perjalanan perkawinan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan setiap orang itu punya luka batin. Punya kejengkelan, punya kekecewaan, punya kemarahan. Kemarin saya baru IYD, ikut Indonesian Youth Day di Jakabaring. Dan maaf, hampir cukup banyak anak-anak muda yang kecewa dengan orang tuanya. Yang marah dengan orang tuanya. Mereka merasa apa? Orang tuanya kasar. Orang tuanya tidak menghargai mereka. Bahkan beberapa anak mendapatkan kekerasan. Dan itu terluka. Dan itu mengapa ada orang yang berkata, dia mah ciong Romo, anak saya yang laki-laki dengan bapaknya ciong. Papahnya sio kucing, mama anaknya tikus. Jadi kejar-kejaran terus-terusan Tom and Jerry Romo gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini bukan semata-mata masalah sio. Ini masalah apa? Masalah pengalaman dia dilukai. Saya pun sama. Saya adalah anak yang terluka. Saya punya luka. Punya kekecewaan. Punya kemarahan. Dan kalau kemarahan ini tidak saya proses, tidak saya bereskan, kemarahan ini muncul lagi. Contoh, suatu saat anak datang kepada papanya, "Pah, aku mau main, Pah, temenin dong." Lalu papanya ngomong, waktu papa kecil aja main sendirian, kagak ditemenin papa, bisa, masa kamu gak bisa? Nah ini kata-kata orang terluka. Jadi orang terluka itu tanpa sadar akan memperlakukan orang lain seperti dia diperlakukan. Saya pernah begitu sedihnya seorang istri berbicara dengan saya. Istri ini berkata, "Romo, saya punya suami sangat baik, sangat bertanggung jawab. Saya punya 2 anak, laki perempuan. Tapi Romo, suami saya itu kerja terus. Dan kalau ditanya, Pah, udah kita ambil waktu jalan-jalan dengan anak-anak. Enggak, saya harus cari duit. Mereka butuh biaya besar sekolah. Harus mahal. Kita harus bisa menyekolahkan anak kita ke luar negeri. Biar lebih pinter, enggak bodoh seperti kita." Jadi papanya itu workaholic, kerja terus. Dan apa yang terjadi setelah dilihat, ini adalah pesan papahnya dia.
Papahnya dia adalah seorang papa yang bekerja, jualan. Sehingga malam pun toko tutup, papahnya tetap ngitung apa? Cuannya berapa. Bahkan papahnya tidur pun sedang ngitung pakai itu apa namanya? Cipoa. Wah untung gitu ya. Jadi karena papahnya ini adalah papa yang selalu bekerja dan papahnya itu tidak punya waktu dengan keluarga. Akhirnya anak pun terpola seperti ini. Jadi dia pun berpikir, saya harus seperti papa saya. Saya harus seperti papa saya. Tidak hanya itu. Kasus yang aneh lagi terjadi suami istri. Istrinya dari keluarga broken home, dari keluarga cerai. Dia sangat kecewa dengan ayah ibunya karena ayahnya pergi dengan wanita lain. Dan dia waktu nikah punya harapan, saya tidak mau punya keluarga seperti papa mama saya. Saking takutnya bahwa suaminya macam-macam dengan wanita lain, suaminya itu dikekang habis-habisan. Ditelepon terus, "Pak, ada di mana? Dengan siapa? Coba video call, coba lihat." Saya ingat papa suaminya itu sedang dengan saya naik mobil, kita pasang lagu-lagu rohani. Si istrinya telepon, dia juragan pedal pop. Lalu suaminya ngomong, bapaknya ngomong, "Pak Romo, istri saya," gitu. Angkat Pak. "Mam, kemana ya?" Gitu. "Di mana ini?" "Di jalan," gitu. "Itu ada suara perempuan, siapa?" "Itu Mam," gitu. "Saya dengan Romo." "Mana Romonya? Suruh ngomong, mana?" Gitu. Lalu saya ngomong, "Ibu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Begitu ketakutan. Saking ketakutannya akhirnya suaminya malah pergi dengan wanita lain. Karena terlalu posesif. Terlalu dikekang. Karena luka. Karena pengalaman kesakitan. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita marah, kalau kita kecewa, kita sadar. Oke, saya punya suami yang mengecewakan. Oke, saya punya suami yang tidak seperti yang saya harapkan. Oke. Nggak masalah. Bukan hanya Anda yang punya suami yang tidak seperti yang Anda harapkan. Karena suami Anda pun punya istri seperti yang tidak dia harapkan. Terima kasih Bapak baru sekarang setuju dengan saya. Jadi kita sama. Suami tidak puas pada istri, istri pun tidak puas pada suami. Tapi bukan berarti harus dipisahkan. No. Bukan itu jalannya. Bukan itu cara pemecahannya. Kalau sudah tidak cocok, sudah tidak sama, tidak seperti yang saya harapkan, bukan lalu dibuang dan berhenti. No, bukan seperti itu. Maka sekarang mari kita lihat, pengalaman luka itu harus dibereskan. Kekecewaan, kemarahan itu harus dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Nah, sekarang saya perlihatkan bahwa Bapak Paus pun di dalam dokumen Amoris Laetitia mengatakan di artikel 39, kita itu memperlakukan relasi perkawinan, relasi afektif seperti kita memperlakukan barang. Jadi tadi, kalau sudah tidak dipakai, buang. Kalau sudah jengkel, tuker. Bisa Bu? Nggak bisa. Itu yang selalu saya katakan, hauce pu hauce. Anda ngerti banget. Kita selalu seperti itu. Sudah tidak cocok, buang. Tidak pakai lagi. Enggak.
Perkawinan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu orang memperlakukan? Karena lihat, sekarang karena tuntutan ekonomi sosial membuat kita tidak akrab. Kurang komunikasi. Orang sekarang apalagi punya handphone. Apalagi ibu-ibu sudah lihat drakor. Siapa? Lim Sinyo, Lee Min Ho. Saya salah hanya satu. Lee Min Ho itu kan aktor Korea, gitu. Saya cuma kenal satu aktor Korea, namanya Anyong Aseo. Itu di mana-mana ada, di restoran Korea Anyong Aseo. Oh, terkenal sekali ini aktornya, kata saya itu. Jadi perhatikan, kita seringkali mencari hiburan. Lihat kalau sudah mau tidur, istri pegang handphone, ngeliatin sambil nangis. Aduh, kok kayak gitu sih. Sedangkan suami cari barang-barang di Tokopedia. Cari spare part. Cari bagaimana caranya supaya istri bisa lebih diam dan didiamkan gitu. Semua punya keasikan masing-masing. Akhirnya apa? Tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ngomong selalu tahan. Ngomong selalu jengkel. Muncul lagi. Saya pernah cerita toh, kalau orang pacaran itu kan banyak omong toh. Senang ngomong, semua diomongin dan banyak topiknya. Banyak ceritanya. Tapi kalau sudah berumah tangga 10 tahun lebih, akhirnya kehilangan topik. Ngomong apa lagi ya? Bosan yang dibicarakannya itu lagi. Tapi istri tidak pernah kehilangan akal. Perempuan itu kalau udah ngobrol, wah. Saya lihat di tempat makan, kalau saya bapak-bapak padang makan sama-sama, 15 menit sudah selesai makanan. Ibu-ibu cuma makan satu empek-empek, bisa 24 jam nangkring di situ. Semua dibahas, dari pastor parokinya dibahas juga, saudara-saudara. Selalu banyak topik untuk dibicarakan. Maka perhatikan, kalau kita harus sadar bahwa laki-laki itu memang buntu berbicara. Laki-laki beda. Laki-laki itu diam. Ibu-ibu beda. Di mana? Kemarin kemana? Ada rumah Eko. Foto. Jadi perhatikan di sini bahwa komunikasi justru dengan pasangan menjadi kurang. Menjadi mentok, gak bisa ngomong apa lagi. Kita kehabisan cara untuk berbicara dan ngajak bicara pasangan. Kehabisan bicara. Yang berikutnya, Amoris Laetitia mengatakan keluarga itu tidak dapat tergantikan. Bapak Paulus mengatakan keluarga itu adalah apa? Sekumpulan anugerah, berkat. Bukan sekumpulan musibah. Nanti saya perlihatkan di dalam janji perkawinan yang begitu indah. Nah, maka Paus Fransiskus pernah menuliskan di dalam Amoris Laetitia, menyadarkan pasutri, ketegangan yang ditimbulkan oleh sebuah budaya individualistis. Sebentar, saya berapa menit lagi panitia? Kok gak ada yang ngasih tanda-tanda ya panitia ini? 10 menit lagi. Baru ditanya, baru ngomong 20 menit. 10 menit, oke. Ketegangan yang ditimbulkan oleh budaya individualistis yang berlebihan akan harta milik dan kenikmatan. Apa artinya? Bahwa Bapak Paus melihat bahwa perkawinan itu subjeknya saya. Seringkali. Bahwa saya bahagia, saya disenangkan, saya dipuaskan, saya dinyamankan, baru perkawinan saya oke. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan apa?
Siapa yang kalau Anda marah, kalau ada kejengkelan, ada kekecewaan, siapa yang harus minta maaf duluan? Dia yang punya Yesus dalam hatinya. Kelihatan banyak minta maaf. Karena para suami minta maaf duluan karena upah besar di surga. Jadi perhatikan di sini, Bapak Paus mengatakan, ingat, di dalam perkawinan kalau saya mengatakan saya yang harus bahagia, saya yang harus senang, maka perkawinan sampai kapanpun you go to hell. Kau akan menderita, capek. Nah, oleh karena itu Bapak Paus melanjutkan, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga sempurna. Perkawinan itu adalah karunia. Ingat janji perkawinan? Anda masih ingat? Tentunya tidak ingat. Nah, satu kali saja seumur hidup. Saya ingat. Karena hampir setiap minggu ngedengerin janji ini. Dan janji perkawinan gereja Katolik indah banget. Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, menjadi istri saya. Ini bagus. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Edan enggak? Edan loh. Mengabdikan diri kepadamu. Bukan saya berjanji untuk memperbudak dirimu. Tidak. Mengabdikan diri kepadamu. Lihat bagus. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Keren. Bapak bahagialah. Bapak punya pekerjaan, tetap punya istri. Bapak tidak punya pekerjaan, tetap punya istri yang melotot. Ya bonusnya toh gitu ya. Jadi saya suka kagum. Beberapa suami yang sudah piansu, tidak bisa apa-apa, masih dilayani oleh istrinya. Itu. Bapak Ibu perhatikan bahwa Anda menikah dengan orang. Bukan dengan orang, dengan pasangan, dulunya itu bukan siapa-siapa. Betul atau tidak? Bukan siapa-siapa. Saudara bukan, satu garis keturunan tidak, tetapi sekarang menjadi segala-galanya. Coba kalau saya tanya, Anda lebih bersedih mana? Kehilangan orang tua Anda atau pasangan Anda? Saya tanya, bukan renungan. Tanya suster pasti nggak bisa. Salah sasar. Lebih berat mana, Bu? Kehilangan pasangan atau bersedihnya kehilangan orang tua? Pasangan, betul, pasangan. Kenapa? Kalau tadi dikatakan Yesus, apa yang dipersatukan Allah? Allah yang mempersatukan. Maka Anda akan sedih banget. Maka begitu hebat. Saya melihat kesaksian dari ayah dan ibu saya yang begitu amat sayang. Ibu saya sakit, tidak bisa apa-apa. Ayah saya yang menggotong untuk pergi ke depan berjemur. Ayah yang masak. Di saat ibu sudah berjemur, beliau angkat, beliau suapin. Ibu udah gak bisa apa-apa, diem. Kita anak-anaknya gak tega ngomong kepada ayah, ya kita cari perawat ya suster. Ayah berkata, ndak, aku yang merawat dia. Bapak nanti capek. Biarin, dulu ibumu waktu aku muda merawat aku dengan baik. Sekarang jatah aku merawat dia. Hebat. Sampai akhirnya di tahun ke-7 Bapak divonis penjepitan tulang belakang. Dan Bapak saya menangis. Saya sampai marah kepada Bapak saya. Masa tentara menangis?
Dulu saya dimarahin bapak, sekarang setelah jadi romo saya marahin balik. Luka hati. Masa tentara menangis kayak gitu gak bisa nahan? Apa jawab bapak saya? Kok saya menangis bukan karena saya sakit. Saya menangis karena saya tidak boleh gotong ibu kamu lagi. Lalu siapa yang akan gotong ibu kamu? Lihat, ini perkawinan yang dipersatukan oleh Allah yang sungguh memikirkan pasangan. Memikirkan pasangan, memikirkan pasangan. Apakah pasangan saya bahagia atau tidak? Maka Bapak Paus memperlihatkan di dalam Amoris Laetitia bahwa perkawinan itu anugerah. Dan anugerah ini sungguh dijelaskan di dalam apa? Janji perkawinan. Maka panggilan seperti apapun harus punya jalan hidup. Anda harus berbeda antara hidup sendiri dan hidup menikah dan hidup menjadi imam atau suster. Beda. Nggak boleh sama. Saya ngobrol deket dengan banyak wanita, kagak akan ada yang cemburu. Betul? Coba Anda ngobrol dengan perempuan yang bukan istri Anda dan di kafe. Asik. Seluruh paroki akan membicarakan Anda. Nah, jadi saya harus tahu bahwa jalan kehidupan saya, pilihan hidup saya harus membuat saya punya cara hidup berbeda. Maka sesi kedua saya akan berbicara tentang kita harus ada tapal batas, batasan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang sudah di luar batas dan mana yang masih oke lah, oke. Apakah oke dari gereja ada seorang janda, arahnya rumah sama dengan saya sedang sendirian ngebonceng janda itu. Kan harus ada cinta kasih. Tapi istri saya bisa melotot keluar matanya. Supaya tidak melotot keluar matanya, saya bonceng janda itu, di pinggirnya ada papan. Saya aman, dia aman. Walaupun saya tidak nyaman. Baik, Tuhan memberkati. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Saya kembalikan kepada. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah tetap bersama. Tadi Anda dapat snack atau tidak? Berarti itu pengikut Kristus. Kita tadi sudah berbicara bahwa di dalam sebuah perkawinan Bapak Paus mengingatkan bahwa perkawinan itu adalah anugerah. Anugerah itu bukan serta-merta begitu saja pada saat saya terima langsung kita bisa nikmati. Enggak. Anugerah itu harus diolah. Sama, saya mendapat anugerah bisa bernyanyi. Dan harus mengolah suara saya. Sehingga bisa bernyanyi dengan baik. Saya mendapat anugerah bisa bercerita. Sehingga saya mengolah kemampuan saya berbicara, sehingga saya bisa berbicara dan bercerita dengan baik. Sejak kecil saya dapat anugerah jalan. Dan saya harus melakukan jalan. Sama, istri itu anugerah. Maka harus diolah. Supaya saya bisa melihat pasangan saya tetap menjadi anugerah. Nah bagaimana? Yang dicoba malam ini kita lihat. Kanonik mengatakan perjanjian perkawinan, apa itu perkawinan Katolik? Adalah sebuah perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita. Lihat, di dalam gereja Katolik tidak akan pernah ada pemberkatan
perkawinan sesama jenis. Jadi pernah ada isu bapak-bapak paus, itu hoax. Nggak akan pernah. Karena di dalam hukum perkawinan dikatakan pria dan wanita. Tidak ada pria-pria atau wanita-wanita. Membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodratnya, kebersamaan suami istri itu terarah pada kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Jadi ini 3 tujuan perkawinan. Kesejahteraan, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Nah sekarang ada anak-anak muda yang mau nikah tapi tidak mau punya anak. Tidak bisa diberkati di gereja. Ini sekarang dikenal dengan child free. Karena punya anak itu merepotkan. Maka saya lebih baik menikah tapi tanpa anak. Kalau itu diketahui imamnya, imam tidak akan pernah memberikan izin untuk perkawinan ini berlangsung. Karena kodratnya perkawinan harus terbuka pada kelahiran anak. Nah kalau tidak punya anak, apa saran gereja? 2. Kalau Anda tidak punya anak, bukan berarti perkawinan Anda tidak diberkati. Anda bisa tetap menjadi berkat. Caranya adopsi. Tapi mengadopsi itu harus hati-hati. Anda harus tahu, bahasa Jawanya, bibit, bobot, bebet anak ini. Waktu dikandung, siapa ibunya. Dan yang kedua, kalau Anda tidak mau adopsi anak, Anda bisa apa? Membaktikan hidup Anda dalam pelayanan. Jadi orang itu hidupnya punya arti. Bukan hanya untuk berdua saja, tetapi membawa berkat pada komunitas yang lebih besar. Gereja menyarankan seperti itu. Nah, saya hanya membahas satu saja. Apa itu? Bagaimana kesejahteraan suami istri. Jadi kesejahteraan itu bukan semata-mata untuk kebahagiaan. Salah. Jadi kalau Anda perkawinan tujuannya mau bahagia, gak bisa. Bahagia itu bonus dari Anda melakukan pengorbanan untuk pasangan. Anda pun ikut bahagia. Lihat kalau seorang bapak ibu sudah capek dari pekerjaan baru punya anak. Anak tiba-tiba datang merangkul. Papa loncat. Bahagia toh. Kelelahan Anda berkurang. Saya paling senang keluarga besar rekreasi bersama. Saya punya adik 3. Saya anak pertama. 3 adik saya sudah menikah. Saya punya keponakan. Saya, ayah karena ibu sudah meninggal. Dan 3 keluarga adik saya kadang-kadang rekreasi bersama-sama. 2 tahun yang lalu kami rekreasi ke Pangandaran. Lalu di pantai, keponakan saya kejar-kejaran dengan ombak, lalu dia ketemu mamanya langsung loncat, ibu, lalu kepada bapaknya, bapak. Mereka teriak-teriak dan tertawa. Saya sendirian. Adik saya itu punya pembantu. Lalu saya ngomong, mbak kamu lari sana. Terus loncat ke saya, kata saya. Bapak gitu, nanti kamu saya kasih uang gitu. Lalu si mbaknya, enggak mau pak, kata dia itu. Itu kebahagiaan, sukacita. Bahwa kebahagiaan itu muncul pada saat apa? Saya mau berkorban. Justru pada saat saya membahagiakan pasangan, ada kebahagiaan. Yang saya menyenangkan, saya berkorban untuk pasangan, ada kebahagiaan. Bagaimana di imam, di komunitas saya? Saya bersyukur kepada Allah, saya punya teman imam 2.
Dua teman imam saya itu sangat baik dan sangat tidak neko-neko. Maka kalau kami makan tidak diantar oleh umat, kami makan pakai catering. Dan Anda tahu catering itu pasti pas mau dimakan dingin. Karena untuk makan jam 12:30 makan siang dikirim jam 9. Yang untuk malam jam 7, jam 5, jam 4:30. Jadi pasti dingin. Teman-teman saya itu langsung makan. Saya ndak bisa, ndak suka. Saya hangatkan. Saya berpikir nanti kalau saya menghangatkan, mereka juga tertarik untuk menghangatkan. Lalu setelah dihangatkan, mereka langsung ngomong, wah enak ya kok kalau makanan ini dihangatkan. Ah, enak toh? Iya, lebih enak makannya ya. Iya, kata saya itu. Saya beri contoh 1 minggu saya hangatkan. Dan minggu kedua, mereka tidak mau menghangatkan. Tapi Eko tidak mau kalah. Tidak boleh, saya terus hangatkan. Setiap saya ada, hangatkan dulu, sajikan. 2 bulan saya lakukan. Haleluya, bulan ketiga mereka masih tetap tidak mau menghangatkan. Tapi teman saya ngomong, kok kamu kalau keluar kota gak ada yang menghangatkan. Enak ya kamu kalau ada di rumah. Dan saya kalau keluar kota pun, saya selalu ingat teman-teman saya. Saya bawa oleh-oleh. Ini tanda untuk panitia, saya belum punya oleh-oleh, pulang besok. Tolong peka panitia tolong peka. Sehingga kalau saya bawa oleh-oleh itu mereka senang makan. Sehingga kalau saya mau pergi lagi keluar kota, oke, boleh. Jangan lupa oleh-oleh. Ah, siap. Jadi ini kebahagiaan. Bukan saya cari, justru pada saat saya melakukan sesuatu untuk menyenangkan dia, saya ikut bahagia. Itulah kebahagiaan. Jadi perkawinan itu tujuannya demi kesejahteraan. Bagaimana saya membahagiakan. Dan dalam perkawinan itu lihat. Untuk menyejahterakan bagi kebahagiaan, kita pun sama, harus ada batasan relasi. Supaya apa? Supaya saya menghargai pasangan. Kalau saya ngomong ini, kalau saya bergaul dengan teman ini, pasangan saya sakit hati atau tidak? Batasan. Dan batasan itu, Pak, ini aja cukup kali. Wajah saya sudah membosankan dilihatin di situ. Batasan pertama, relasi antar pasangan ada batasannya. Batasannya apa? Itu tadi, kapan kamu boleh main dengan teman kamu. Jadi memang suami pun harus punya waktu main dengan teman-temannya. Jangan ketemu istri terus. Bulukan. Jamuran. Jadi boleh suami itu punya waktu dengan teman-temannya, boleh. Sama, saya punya prinsip. Most of the time I am priest. But sometimes I am Eko. Di waktu-waktu yang banyak saya pastor, saya imam. Tapi saat-saat tertentu saya Eko. Saya senang naik sepeda ke gunung, saya senang naik motor trail, saya senang jalan ke gunung mendaki, ya saya lakukan. Tapi tetap tidak boleh hobi itu menjadi yang utama. Gak boleh. Yang utama saya pastor. Sama. Golep itu hiburan. Main kartu gapleh itu hiburan. Main ceki itu hiburan.
Masih ada nggak? Bandar ya kelihatannya. Nanti kolektor harus besar sebagai permohonan maaf pada Tuhan. Tetapi menjadi suami itu adalah panggilan kehidupan yang harus dilakukan. Maka ada batasannya. Batasan kedua pun adalah apa? Relasi orang tua anak. Kalau anak sudah berkeluarga, cukup bu, jangan diurusin lagi. Yang paling ngerecokin keluarga itu siapa? Mertua. Maka pasangan yang paling bahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Karena mereka tidak punya mertua. Ya bayangkan, sudah anak laki-lakinya punya istri, si mamanya ngomong ke istri anaknya, "Dede, jangan lupa ya, anak mama ini kalau pagi harus minum jus. 1 kedongdong, 1 timun, 1 buah mangga di blender ya. Jangan terlalu lembut." Tapi kan ini yang perempuannya kan gak enak hati toh. Ya mak. Pulang ke rumah, lu harus minum jus. Jangan lupa kedongdong, mentimun, buah. Lu blender sendiri. Selalu campur tangan. Pernah suatu saat orang Jawa menikah dengan orang Solo, menikah dengan orang Batak. Orang Solonya halus. Orang Batak ini kan keras, ngomong romantis pun keras gitu. I love you. Sama dengan orang Palembang, saya kalau ngedenger orang Palembang ngomong ini nawar apa perang kata saya itu. Lalu menikahlah mereka, ibunya yang Solo mengeluh Romo, anak saya itu sejak kecil enggak pernah dibentak-bentak, saya itu selalu ngomongnya halus gitu ya. Ini anak saya dibentak-bentak, saya itu enggak tega, enggak rela anak saya dibentak-bentak gitu ya. Kita kemarin mau naik mobil, ayo mah kamu di depan. Kok gitu ya Romo, harusnya kan ayo mah kita di depan, kamu di depan ya, hati-hati. Saya panggil anaknya yang perempuan, kamu katanya dibentak-bentak ya sama suami kamu. Enggak Romo, memang dia ngomongnya kayak gitu Romo, memang kenceng dia tuh kalau ngomong. Malam-malam juga kalau mau, ayo mah kamu di atas saya di bawah gitu ya. Cepat buka. Ya sudah saya terima seperti gedebok pisang. Ayo. Suster masih ketawa. Ayo. Cilaka. Kok suster mengerti semuanya ya? Nah itu. Harus ada batasan. Walaupun itu anak Anda, tapi bukan punya Anda. Gitu ya. Jadi Anda ya sudah doakan, berdoa. Saya suka sedih. Ya mungkin di Palembang ini pun sama gitu. Kalau anaknya yang mau nikah datang ke pastoran emaknya. Romo mau daftar perkawinan anak saya. Hah? Kata saya tuh. Anaknya belum bisa ngomong bu. Kata saya itu. Iya masih bayi Romo. Gitu ya. Enggak bisa toh ya. Ya harus anaknya datang. Karena apa? Semua emak. You know the power of emak. Saya tadi mau potret juga. Nanti setelah ini, ayo satu aja Romo, 1 kali aja potret. Orang Palembang jangan dilawan. Kalau saya mau pulang dengan selamat, iya foto gitu ya. Daripada nyawa gua melayang. Jadi ada batasan antara orang tua dengan anak pun sama. Gitu. Ada batas
relasi antara pasangan dengan orang lain itu tadi. Sebatas mana kamu boleh ketemuan dengan mantan kamu. Sebatas mana kamu tahu mantan kamu. Nah, ada pertanyaan juga begini. Romo, boleh nggak suami buka handphonenya istri? Boleh. Bolehkah istri membuka handphone suami? Bapak ini banyak tipu-tipunya. Bertanya begitu. Saya selalu ngomong ibu-ibu, bapak-bapak itu membuka handphone sama seperti ke sakramen pengampunan dosa. Semua dosa ada di situ gitu ya. Maka bapak-bapak prodiakon dari paroki ini katanya passwordnya semua kutipan kitab suci. Jadi perhatikan ini batasan. Karena di dalam cinta itu harus ada apa? Percaya. Maka batasan itu perlu, betul perlu. Oh, ini mundur ya, maju. Ini siapa yang menggerakkan gue, Pak? Perlukah batasan? Ya. Kenapa? Kalau tidak ada batasan, maka tidak ada kehangatan. Orang mau cuek-cuek aja. Terserahlah, kan ada yang prinsip begini. Selama lu di rumah, lu istri gue, lu suami gue. Lu di luar terserah. Lu mau ngapain juga, gua gak mikirin. Capek mikirin elu. Suami digituin. Tapi walaupun kipas-kipas dia lupa duitnya di istri semuanya. No money no power coy. Istri itu pinter sekali. Pokoknya suami kan Romo, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jangan menyentuh kalau mau selamat. Maka para suami itu suka kasihan. Romo dijatah saya, Romo gitu. Saya itu pernah diajak makan dengan bapak-bapak. Habis badminton. Romo kita makan, ayo semangat gitu. Setelah makan sate kambing, puas bapak-bapaknya, kamu bayar, nggak bawa duit gue gitu. Saya juga ngebawa, istri gue naruh gitu. Kamu nggak bawa juga, ay cilaka. Lalu mereka tanya ke saya, Romo ada. Uang kolektor, pakai uang kolektor dulu lah, nggak apa-apa gitu. Baru kali itu saya makan daging kambing haram pakai uang kolektor kata saya itu. Gara-gara para suami gak punya apa-apa, kasihan. Jadi ada batasan. Memang perlu, karena sekarang keluarga modern juga seringkali suami punya kerjaan, kamu silakan, uang pegang sendiri. Istri, saya juga punya bekerja, uang sendiri. Saya pegang sendiri, lu pegang sendiri. Hati-hati. Maaf. Di saat punya uang, terbuka kesempatan untuk ngawur. Saya tidak mau mengatakan iritlah pada suamimu. Jangan, kasihan banget. Kelihatan wajah para suami Anda di tempat ini sudah penuh dengan penderitaan. Tapi jangan terlalu terbuka. Harus berbicara. Pak, butuhnya berapa? Komunikasi. Maka tanpa tapal batas harus diwujudkan boundaries. Karena kalau tidak diwujudkan, salah pengertian. Dia pikir ini menyenangkan, taunya enggak. Gitu ya. Ingat, istri itu menelepon Anda, ini adalah tanda menyayangi. Pak, gimana? Ada di mana? Itu tanda sayang. Tapi kalau neleponnya terus-terusan, itu tanda Anda tidak dipercayai. Jadi di sini kita harus sadar boundaries itu penting. Maka supaya apa? Supaya tidak salah pengertian dengan pasangan.
Bagaimana saya menyayangi pasangan, bagaimana mengungkapkan kepada pasangan. Nah sekarang mari kita lihat kembali bagaimana menyepakati tapal batas. Ada dua ekstrim batasan. Ada yang ketat banget, semua harus disepakati sampai hal sekecil-kecilnya. Lu pulang jam 7 dari kantor, makan di rumah, saya sediakan. Doa sama-sama. Main dengan anak. Jadi suami itu sudah kayak di penjara. Punya listnya. Tapi bisa terjadi juga tidak ada batasan. Terserahlah. Kita kan sudah dewasa. Kita udah besar. Kita udah tua. Tahu sama tahu. Halo. Itu bukan prinsip yang benar. Justru pada saat kita tanpa batasan. Itu berarti apa? Kita sudah tidak mau peduli lagi dengan pasangan. Dan akhirnya apa? Kalau sudah tidak ngomong, tidak ada batasan, kita tidak tahu kapan dia tersinggung, kapan dia tidak suka, dan kapan dia suka, kapan dia oke. Nah, bagaimana membuat batasan? Jadi keuntungan membuat kapal batas itu semakin punya dialog. Sekarang terakhir, bagaimana supaya bisa membuat tapal batas. Sebelum ambil keputusan, cobalah berdialog secara virtual. Bu, Pak, kalau mau ngomong dengan istri itu bayangkan dulu ngomong dengan diri saya. Jadi kalau Pak pulang jam 7, ya harus. Anda rasakan kalau suami Anda ngomong kayak gitu pada Anda. Pulang jam 7 ya harus. Kalau Anda oke, omongkan. Tapi kalau Anda merasa tidak oke, ya sudah, jangan ngomong. Jangan buat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu untuk membuat perkawinan menjadi indah, bukan menjadi penjara. Dialog itu, bicara. Yang kedua adalah apa? Mulailah berinisiatiflah untuk bercerita pada pasangan. Jadi ibu-ibu, Anda yang punya energi besar. Konon wanita itu sehari ada yang nyebut 20.000 kata, ada yang 30.000 kata. Dan laki-laki sehari cuma 7.000 kata. Bedanya 13.000 kata kalau ke 20.000. Jadi memang ibu-ibu itu ngomong. Maka bapak-bapak dengarkan. Istri Anda butuh didengarkan. Nggak perlu ditanggepin, nggak perlu ada cuma Jadi jangan harapkan pasangan yang tidak bisa berinisiatif ngomong ya, picu. Jangan ikuti kecapean Anda. Karena tadi, untuk kebaikan bersama, saya memang harus berkorban. Yang ketiga adalah apa? Bicarakan semua ide Anda, keputusan Anda dengan pasangan. Ngomong. Jadi di situ saya belajar untuk apa? Menumpahkan apa yang saya ingin katakan, ingin bicarakan. Dan yang terakhir, jangan melakukan keputusan dan kesepakatan harus dilaksanakan. Jadi kalau itu sudah sepakat, lakukan. Bapak Ibu ingat, relasi suami istri tidak boleh dirusak oleh anak. Tidak boleh. Jadi cinta suami istri tidak boleh dikalahkan kepada anak. Apa artinya? Karena alasan kita sudah punya anak. Maaf ya, kita sudah tidak punya lagi waktu untuk ngobrol. Kita punya anak, saya harus ngajarin anak, saya harus mandiin anak, saya harus buat makanan untuk anak. No time for you. Hati-hati, nggak boleh. Anda tetap harus punya waktu dengan pasangan. Maka saya itu selalu mengatakan, Bapak Ibu pacaran lagi. Jangan lupa, pegang kembali pasangan Anda.
Walaupun ada beberapa yang memegang pasangannya seperti memegang karung, ditarik begitu gitu ya. Sudah tidak jelas gitu ya. Pada saat memegang, pernah seorang bapak bareng-bareng dengan saya, dia pegang istrinya di lift, di eskalator gitu ya. Pas keluar eskalator dia salah pegang. Istrinya marah gitu ya. Papa ini gak sadar. Ih, pantesan tadi jarinya kecil-kecil kata dia. Jadi lihat di sini kita perlu berdua lagi, bersama lagi. Kita perlu lagi membangkitkan sayang. Masih ingat Bapak perkawinan tanggal berapa, bulan apa? Itu istrinya. Nggak akan ngasih tahu. Belum tahu sekarang. Sekarang tahu Pak. Dengan istri yang mana? Dengan ini Pak ya. Jadi perlu sekali bagi istri, bapak-bapak, tanggal perkawinan itu tanggal keramat. Tanggal keramat. Harus diingat, kasih surprise. Kasih surprise. Entah dikecuplah, entah disobekkanlah bajunya. Gitu. Tunjukkan sayang. Tunjukkan bahwa Anda masih mencintai dia. Gitu ya. Memang kan ada istilah say it with flower. Beberapa ibu-ibu di sini saya pasti tidak suka bunga, kecuali bunga bang. Namun cinta itu harus diekspresikan, harus diperlihatkan. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa panggilan itu rahmat dan berkat Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu membahagiakan Anda dengan mempertemukan Anda dengan pasangan Anda. Maka Bapak Ibu, selamat menikmati pasangan Anda. Walaupun sulit dinikmati. Tapi satu hal yang membuat Anda bisa menikmati pasangan, yaitu apa? Lihat kelebihan pasangan Anda. Jangan ributkan kekurangan pasangan Anda. Anda tidak mendapatkan jodoh yang ideal, tapi jadilah pasangan yang ideal bagi suami atau istrimu. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih Romo Eko. Kami mau minta tolong lagi untuk doa penutup dan berkat penutup. Masih dapat tugasmu. Kasih hadiah, masih dapat tugas lagi. Jangan lupa oleh-oleh, belum beli saya. Tuhan, semoga ada yang mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak saya boleh berbagi dengan Anda. Saya bahagia kalau berbicara tentang hidup berkeluarga karena itu adalah salah satu concern dari Bapak Paus Fransiskus. Hidup berkeluarga harus dipertahankan sampai mati. Sama seperti halnya hidup panggilan imamat pun kami mempertahankan sampai mati pula. Maka mari kita saling mendoakan. Kalau imam Anda lemah, jangan diomongin, doakan. Karena kami pun berusaha untuk mendoakan para umatnya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rahmat perjumpaan di malam hari ini. Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk tidak menjadi pribadi yang berkeras hati. Karena putramu sendiri hadir sebagai pribadi yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Maka Bapa,
taburkanlah belas kasih-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Lembutkan hati mereka yang membatu karena kecewa, karena marah sekian lama mereka simpan. Lembutkanlah. Semoga dengan daya kasih-Mu mereka mampu memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Berkati ikatan cinta mereka, kuatkan. Dikala perjalanan perkawinan begitu berat, sertai, tunjukkan kehadiran kasih-Mu. Berikan rejeki yang berkecukupan pada keluarga anak-anak-Mu ini, sehingga mereka mampu berbagi dan menyelamatkan saudara-saudari mereka. Bapa, kini kami akan kembali, berkatilah perjalanan pulang, dan berkat-Mu sungguh hadir bagi kami semua. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama. Semoga berkat Allah melimpah atas keluarga Anda dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.